Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu ya. Eh, Masih dalam rangka program kerjasama ya untuk pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Borobudur dengan Universitas Iqra Buru. Dan hari ini eh, mata kuliah perencanaan geometrik jalan raya. eh, saya akan sampaikan materi mengenai alinyemen horizontal ya. Kita mulai saja. Apa itu alinyemen horizontal? Jadi alinyemen horizontal ini adalah proyeksi horizontal dari sumbu jalan tegak lurus bidang peta situasi jalan. Hmm, Alinyemen atau garis tujuan horizontal merupakan trase jalan yang terdiri dari garis lurus atau tangens. Ya, ini garis lurus atau tangens ini merupakan garis yang lurus. Nah, tentu saja jalan ini memerlukan tikungan. Jadi ada nanti yang disebut lengkungan horizontal. Itu yang disebut tikungan ya, tikungan. Nah, bagian yang kritis pada alinyemen horizontal ini adalah bagian tikungan ya, di mana terdapat gaya yang akan mendorong atau melempar kendaraan keluar daerah tikungan yang disebut gaya sentrifugal. Ya, jadi kalau kita berkendaraan hmm, di saat kendaraan kita memasuki daerah tikungan, itu tubuh kita akan merasakan bahwa ada gaya yang mendorong atau yang akan melempar eh, kendaraan ke arah luar dari tikungan. Ya. Oleh karena itu, maka perencanaan tikungan harus diusahakan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan sehingga perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah lengkung peralihan, kemudian adalah kemiringan melintang, kemudian yang ketiga adalah pelebaran pergerasan jalan, dan yang keempat adalah kebebasan samping. Nah, ini jadi contoh apabila kita merencanakan satu alinyemen horizontal di atas peta atau garis kontur ya. Ini yang garis-garis seperti ini adalah kontur. Apa itu garis kontur? Ini adalah garis yang menunjukkan tinggi dari permukaan tanah ya di bumi ya. Jadi kalau ini garis ini 0, kemudian di sini ada +5, ketinggiannya naik di 5 meter, kemudian naik lagi 15, ini kembali ke 15, ini ada di 25 meter, ini di 20 meter, kemudian ini yang terakhir di paling bawah adalah di 10 meter. Nah, kemudian kita dalam membuat alinyemen horizontal seperti ini ada garis tangansnya, garis lurus, kemudian bertemu lagi di sini, misalnya di sini sebelah kiri adalah titik A, kemudian di bagian kanan adalah titik B. Jadi menghubungkan antara titik A di kiri dan titik B di kanan. Nah, ini trasenya yang lurus-lurus ini harus setelah bertemu di satu titik, nih di sini adalah titik pertemuan atau point of intersection ya, point of intersection di sini. Nah, ini ada sudut deltanya. Nah,
eh, tikungannya, liniaman horizontalnya adalah dimulai dari titik TL sampai LT ya. Ini bentuk bentuk tikungannya di sini ya. Nah, itu contoh dari liniaman horizontal ya. Jadi ini seperti kita melihat jalan itu dari atas ya. Jadi Anda bisa membayangkan kita melihat satu ruas jalan dari atas ke bawah ya, ke bumi ya. Itu ya. Nah, eh saya geser dulu. Jadi garis lengkung ini diperlukan untuk mendapatkan perubahan jurusan yang bertahap. Kemudian dalam perencanaan lengkung atau biasanya disebut tikungan, perlu diketahui hubungan antara kecepatan desain, ya, kecepatan rencana atau kecepatan desain lengkung dengan lengkung dan hubungan keduanya dengan super elevasi. Nanti super elevasi itu adalah perubahan ketinggian di tikungan yang diturunkan dari rumus-rumus mekanika dengan batasan-batasan praktis dan faktor-faktor yang ditentukan secara empiris ya. Nah, jadi untuk elemen perencanaan alinyaman horizontal ini yang penting adalah landai relatif dan lengkung peralihan ya. Nanti ada lengkung peralihan. Tapi mungkin lengkung peralihan nanti kita bahas minggu depan ya di bagian kedua. Karena di hari ini uh, kita baru membahas alinyaman horizontal bagian pertama. Nah, apa keuntungan adanya lengkung peralihan? Yang pertama, pengemudi menjadi lebih mudah untuk mengikuti lajur yang disediakan tanpa melintasi lajur lain yang berdampingan. Nah, jadi ini dengan adanya lengkung peralihan, maka ini lebih aman ya untuk pengendara agar tidak keluar dari lajurnya. Kemudian yang kedua, perubahan dari lereng jalan normal ke kemiringan sebesar super elevasi secara berangsur-angsur sesuai gaya sentrifugal yang terjadi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan mengadakan peralihan pelebaran jalan dari lurus ke tikungan. Yang keempat, menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi karena kecil kemungkinan keluar lajur. Tadi hampir sama ya, nomor satu. Kemudian 5, menambah keindahan bentuk jalan sehingga tidak terkesan patah ya, pada batasan bagian lurus dan lengkung. Kemudian lengkung peralihan ya. Di dalam suatu perencanaan garis lengkung perlu diketahui hubungannya dengan kecepatan rencana dan hubungan keduanya dengan kemiringan melintang ya tadi karena lengkung peralihan bertujuan untuk mengurangi gaya sentrifugal secara berangsur-angsur ya, dari mulai 0 sampai mencapai maksimum yang kemudian secara berangsur-angsur menjadi 0 kembali. Jadi itu gunanya dia super elevasi, lengkung peralihan agar supaya gaya sentrifugalnya ini bisa terkendali, terkontrol dengan aman ya. Nah, sekarang bentuk-bentuk tikungan. Oke, ada 3 bentuk tikungan yang dikenal ya. Yang pertama adalah bentuk tikungan circle.
ya. Kemudian bentuk yang B kedua adalah bentuk tikungan spiral, circle, spiral. Yang ketiga adalah bentuk tikungan spiral-spiral, ya. Jadi ada tiga macam tikungan. Lanjut. Oke, sekarang ini adalah yang pertama, bentuk tikungan circle, ya. Nah, ciri-ciri dari bentuk tikungan circle, bentuk tikungan ini digunakan pada tikungan yang mempunyai jari-jari besar dan sudut tangan yang relatif kecil. Nah, jadi sudut tangan yang ini, jari-jari ini, ya, R, jari-jari, ya. Nah, dia mempunyai sudut tangannya relatif kecil, tapi jari-jarinya ini besar. Jadi tikungannya ini besar, ya, memerlukan lahan yang cukup luas. Jadi kalau dari kiri ke kanan, tikungannya adalah dari mulai TC, titik TC, lengkung melewati titik E, ya, titik ini, kemudian ke CT, ya. Ini dua garis lurus trase bertemu di point of intersection atau PI, ya. Nah, ini semua garis tangan, ya, yang lurus T, tangan T. Nah, jadi R-nya di sini jari-jarinya. Ini kalau kita bagi dua, sininya ini setengah dari delta, ya. Delta ini, ya. Delta ini sudut tangannya. Adapun batasan yang diperbolehkan untuk menggunakan bentuk circle ini adalah sebagai berikut. Jadi kalau ini desain speednya, kecepatan desain atau kecepatan rencana dalam kilometer per jam, maka ini adalah jari-jari lengkung minimumnya, ya. Jadi bisa dilihat di sini, dengan kecepatan 60 km saja, jari-jari lengkungnya sampai 700 meter, ya. Jadi dia memerlukan lahan yang cukup banyak, ya. Nah, kemudian untuk tikungan yang jari-jarinya lebih kecil dari harga tersebut di atas, maka bentuk tikungan yang dipakai adalah spiral, circle, spiral. Nanti kita bahas, ya. Ini adalah keterangan-keterangan dari gambar tadi, ya. PI ini, PISTA, ini nomor station, point of intersection-nya, V-nya kecepatan rencana dalam kilometer per jam, kemudian R jari-jari ditetapkan, kemudian delta sudut tangan ini diukur dari gambar trase dalam derajat. TC adalah tangan circle, CT adalah circle tangan. T sama dengan jarak antara TC dan PI, point of intersection dalam meter. L ini panjang bagian tikungan, hitung dalam meter. E adalah jarak PI ke lengkung peralihan, ya, dihitung dalam meter. Nah, untuk menentukan T, L, dan E yang seperti gambar, ya, yang ini, ya, T, E, ya, kemudian panjang lengkungnya, ini sudah ada rumusnya, ya. Jadi T sama dengan R kali tangan setengah deltanya, ya. Ini untuk T. Kemudian E-nya adalah T dikali tangan seperempat delta. Sedangkan E sama dengan R dikali sekan setengah delta dikurang 1. Ya. Kemudian sama, ya, dengan rumus ini sebenarnya. Dengan E ini untuk mencari E.
Nah, kemudian panjang L-nya adalah 0,174 dikali delta kali R ya. Jadi panjang lengkungnya. Jadi ini panjang lengkungnya sini ya. Antara titik tangan circle TC ke CT itu menggunakan rumus ini ya. L sama dengan 0,01745 dikali delta dikali R ya. Kemudian nah kita beralih ke bentuk tikungan spiral circle spiral ya, yang bentuk kedua. Jadi kalau lengkung spiral merupakan peralihan dari bagian lurus ke bagian circle. Nah, jadi tadi kita ada bagian circle ya. Nah, sekarang kalau yang bagian lengkung spiral, kan ini kan spiral, circle, spiral. Berarti ada yang bagian spiral, ada bagian circle, ada bagian spiral lagi. Ya, baru nanti ke bagian tangan, ke bagian lurusnya ya. Jadi lengkung spiral merupakan peralihan dari bagian lurus ke bagian circle yang panjangnya diperhitungkan dengan mempertimbangkan bahwa perubahan gaya sentrifugal dari 0 atau pada bagian lurus sampai mencapai di mana harga berikut. Jadi ini F sentrifugal sama dengan M dikali P pangkat 3 dibagi R dikali LS. Sehingga didapat nanti harga LS-nya LS minimum itu 0,022 dikali V pangkat 3 dibagi R dikali C dikurang 2,727 dikali V dikali K dibagi C. Nah, ini LS-nya adalah panjang lengkung spiral dalam meter. Kemudian V-nya adalah kecepatan rencana dalam kilometer per jam. R-nya jari-jari circle. C adalah perubahan kecepatan dalam meter per detik pangkat 3. Jadi kita langsung aja lihat saja rumusnya ya. Tidak usah bingung-bingung, nanti tinggal menggunakan saja rumus tersebut. K-nya adalah superelevasi. Nah, adapun jari-jari yang diambil untuk tikungan spiral, circle, spiral haruslah sesuai dengan kecepatan rencana dan tidak mengakibatkan adanya kemiringan tikungan yang melebihi harga maksimum yang ditentukan, yaitu untuk jalan antar kota, kemiringan maksimum jalannya adalah 0,10 atau 10% ya. Kemudian kemiringan maksimum jalan dalam kota adalah 0,08 atau 8%. Nah, jari-jari lengkung minimum untuk setiap kecepatan rencana ditentukan berdasarkan kemiringan tikungan maksimum dan koefisien gesekan melintang maksimum ya. R-nya sama dengan P kuadrat dibagi 127 dikali E, itu miring tikungan, kemiringan tikungannya ditambah FM, koefisien gesekan melintang maksimum. Oke, nanti untuk jari-jari lengkung cukup besar, sehingga tidak perlu adanya kemiringan tikungan. Dapat dilihat pada daftar 2 nanti di bagian belakang ya. Ada ya. Lanjut. Nah, ini keterangan-keterangannya. Ini bentuk dari lengkung peralihannya ya. Jadi di sini adalah TS, ini bagian TS ke bawah, ini bagian tangan bagian lurus ya. Kemudian ini bagian lengkung peralihannya, spiralnya, lengkung spiral ini. Kemudian dari titik SC ini, SC spiral circle ya. Jadi kalau ini tangan spiral TS, masuklah dia di lengkung spiral, kemudian ketemu titik SC spiral circle.
dari spiral circle, terus ini lengkung circle-nya ya sampai ke titik CS ya, circle spiral. Dari circle spiral masuk lagi ke lengkung spiral ya, lengkung spiral sampai ke titik ST. ST ini spiral tangen. Kembali ketemu ke bagian lurus ya. Jadi dari dua garis tangan lurus ini yang bertemu di titik point of intersection PI di sini. Nah, kita harus membuat lengkungnya ini. Namun karena R-nya ini lebih kecil dari standar yang tadi untuk lengkung circle, mungkin karena luas apa ini lahan yang tersedia relatif tidak sebesar R yang bisa digunakan untuk lengkung circle saja, maka diperlukan lengkung spiral, circle, spiral. Ya, jadi kalau ingat saja lengkung spiral, circle, spiral itu dari bagian tangan masuk ke lengkung spiral dulu, baru masuk ke lengkung circle, dari lengkung circle masuk lagi ke spiral lagi, baru ke bagian tangan lagi, bagian lurus ya. Jadi ini keterangannya bagian atas ya, PI itu nomor STA dan D ini jarak dari PI ke PI lain. Kemudian V kecepatan rencana dalam kilometer per jam ya. Delta diukur dari gambar trase delta ini ya. Kemudian R-nya jari-jari ditetapkan. Kemudian LS sama dengan panjang lengkung spiral. LS ya, LS nih lengkung spiral. Model LC ini adalah lengkung circle-nya. Nah ini ya gambarnya elemen dari spiral ya. Nah ini bagaimana nanti kita menghitung lengkung spiral, circle, spiral ya. Jadi ini menggunakan tabel maksimum, kemiringan maksimum yang terlampir nanti di bagian belakangnya. Dari R, ini dihitung D-nya dulu. Kemudian dengan ada info R atau D dan V yang telah ditetapkan, dilihat dari tabel, maka didapat di Emacs didapat E-nya berapa, kemudian LS-nya berapa ya. Kemudian selanjutnya lihat tabel untuk lengkung spiral ya di LS. Dengan info LS dan R didapat harga theta S, P kecil, dan K. Kemudian baru harga tersebut di atas disubstitusi ke rumus ini ya. Delta C sama dengan delta dikurang 2 theta S. L C sama dengan delta C dibagi 360 dikali 2 PR C. Kemudian L-nya didapat LC, L-nya sama dengan L circle, satu aja kan. L circle-nya hanya satu bagian kan. Ditambah 2 lengkung, panjang lengkung spiralnya. Makanya ditambah 2 LS. Ya. Untuk TS-nya ini rumusnya RC plus P dikali tangan setengah delta plus K. Dan untuk ES-nya sama dengan RC plus P
kali sekan setengah delta dikurang RC. Di sini ada catatan ya, bila LC lebih kecil dari 20, maka bentuk tikungannya adalah spiral-spiral. Nah, nanti itu bentuk yang ketiga ya, lengkung spiral-spiral. Kita lanjut. Nah, ini bentuk lengkung spiral-spiral. Nah, bentuk tikungan jenis ini dipergunakan pada tikungan yang tajam. Ya. Adapun rumus-rumusnya sama seperti rumus-rumus untuk bentuk bentuk. Adapun rumus-rumusnya sama seperti rumus-rumus untuk bentuk tikungan spiral, circle, spiral. Hanya yang perlu diingat bahwa delta C sama dengan 0, ya. Delta C sama dengan 2 theta S, jadi LC-nya itu 0. LC-nya tuh 0. LC sama dengan 0, L sama dengan 2LS. Jadi L sama dengan theta S dikali R dibagi 28,648. Oke, kita nggak usah terlalu pusingkan masalah ini. Ah, selanjutnya TS sama dengan R plus P tangan setengah delta plus K. ES sama dengan R plus P kali sekan setengah delta dikurang R. Jadi ini rumusnya untuk TS sama ES. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah bentuk dari lengkung spiral-spiralnya ya. Jadi dari sini langsung ke sini ya, lengkung spiral-spiral. Ya, dia tidak ada bagian circle-nya ya. Jadi ini bagian circle, bagian spiral, ketemu lagi bagian spiral ya. Oke, nah ini adalah tabel-tabelnya ya untuk standar perencanaan geometrik ya. Jadi eh, kecepatan rencana, kemudian eh, di sini ada lebar perkerasan, kemudian landai maksimum, kemudian eh, dan sebagian lainnya ya. Silakan dibaca-baca ya. Di sini kemudian standar perencanaan ahli nyaman. Di sini ada daftar 2-nya. Untuk kecepatan rencana dari 30 sampai 120. Ini untuk jarak pandang henti, jarak pandangan menyiap, jari-jari lengkung minimum ya. Kemudian ini adalah batas jari-jari lengkung tikungan ya. Selanjutnya ya ini adalah tabel-tabel yang diperlukan ya untuk maksimum 0,5
1 ya, atau 10% ya. Di sini D-nya D-nya berapa, kemudian R nih jari-jarinya, kemudian untuk menentukan mencari nilai E kemiringan dan LS-nya ya. Jadi langsung nanti uh, menggunakan tabel ini saja. Kemudian ya ini juga tabel selanjutnya. Ini untuk masing-masing lengkung ya, LS untuk mencari besarnya theta S, P kecil, K, X, dan I. Ya, ini sampai LS 80 sampai 100. Ya, oke. Nah, ini materi untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kita ingat saja bahwa alinyemen horizontal yang ada itu adalah 3 jenis. Yang pertama adalah lengkung circle ya, lengkung circle ya, bentuknya circle, kemudian spiral, circle spiral, dan yang terakhir adalah spiral spiral. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi nanti dalam kuliah berikutnya ada satu kuliah kita nanti akan latihan ya, latihan untuk menghitung eh, lengkung-lengkung tersebut ya, contoh-contohnya ya. Mungkin masih dua kuliah berikut ya, karena minggu depan itu kita akan membahas mengenai diagram super elevasi ya, dan minggu berikutnya baru eh, kita akan coba latihan ya untuk berhitung. Silakan kalau ada pertanyaan. Eh, saya ulangi lagi ya. Un- ada beberapa siswa yang baru gabung ya. Jadi untuk yang baru bergabung karena udah terlambat 5 minggu ya, 5 kuliah. Silakan Anda melihat lagi di e-learningnya Universitas Borobudur, dilihat e-learningnya, kemudian pelajari pelajari materinya, download, dan
coba menjawab kuis ya. Anda coba kuisnya. Kalau kuisnya sudah ditutup, tolong beri kasih tahu saya ya. Nanti saya coba buka lagi untuk yang baru gabung itu. Iya Pak, iya Pak. Si- Silakan juga di chatnya di sini untuk absensi ya, untuk daftar absen. Silakan yang mau bertanya apa saja, mungkin hal-hal yang lain juga silakan saja. Masih banyak waktu kita. Kalau ada yang terlewat atau terlalu cepat, silakan ditanyakan ya. Jadi kalau alignment horizontal ini adalah seperti kita melihat satu ruas jalan dari atas ya, di bagian atas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nanti bedanya dengan alinyaman vertikal ya. Nanti di kuliah-kuliah berikut kita akan mempelajari juga alinyaman vertikal ya. Kalau alinyaman horizontal ini seperti kita melihat satu ruas jalan dari atas ya. Nah, kalau alinyaman vertikal itu kita seperti melihat ruas jalan itu dari samping ya. Jadi kita akan melihat dia justru turun naiknya ya, mendaki, menurun, mendatar. Nah, itu. Jadi alinyaman vertikal itu akan melihat kondisi jalan dari seperti dilihat dari samping. Jadi dia kita ingin melihat nanti berapa apa lengkung-lengkung untuk pendakian maupun untuk penurunan ya. Di situ akan kita pelajari. Nah, kalau di alignment horizontal ini kita seperti melihat ruas jalan dari atas ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Dan silahkan untuk absensi ya. Tadi saya lihat di chat sudah ada linknya untuk absensi. Setelah itu nanti Anda menjawab kuis ya. Jadi setiap kuliah saya itu pasti ada kuisnya. Gampang saja kuisnya ya. Artinya bisa 2 kali untuk ada 2 kesempatan ya. Jangan sampai tidak membuat tidak ini siapa yang coret-coret? Hmm. Oke, jangan takut bertanya, silakan ya, nggak masalah ya. Kalau ada yang belum mengerti, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti ini kita sudahi nih kuliahnya. Kalau nggak ada yang bertanya, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi selain nanti ada videonya ini yang bisa di-download, tuh ditonton-tonton lagi berulang-ulang. Anda pelajari materi yang ada di e-learningnya ya. Jika ada masalah akses, silakan melaporkan ya ke bagian jurusan ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.